Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan kami. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu, kekuatan kami hanya dari-Mu ya Tuhan. Syukur bagimu Yesus, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Selamat pagi keluargaku semua, dimanapun kita berada. Pagi ini tepatnya pukul 5:10 waktu Indonesia bagian Barat. Pagi ini mari kita awali segala sesuatu dengan doa, karena sebagaimana kita sudah melihat bahwa hari-hari ini hari-hari yang semakin jahat. Jangan pernah berpikir bahwa hari esok itu akan lebih semakin baik lagi keadaannya. Karena kita lihat resesi di mana-mana, kekacauan akan terjadi, baik kekacauan dalam segi ekonomi, baik kekacauan dalam sisi moral,
maupun tatanan-tatanan yang akan terjadi, khususnya di belahan bumi ini. Jadi oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, sudah tidak zamannya lagi untuk bersantai-santai. Sudah tidak zamannya lagi untuk berleha-leha. Tidak zamannya lagi beregois ria, mementingkan diri sendiri, menganggap bahwa yang penting keluargaku aman, yang penting keluargaku baik-baik, yang penting ekonomiku lancar-lancar saja, yang penting tabunganku masih banyak, yang penting asetku masih menumpuk. Ingat, saatnya sudah dekat. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari arahkan hati kita fokus kepada Tuhan. Ini saatnya kita harus bergerak. Think out the box. Berpikir di luar kotak. Selama ini kita menganggap kita seperti orang eksklusif. Kita merasa nyaman, kita merasa enak, kita merasa sepertinya tidak ada sesuatu lagi yang kurang. Karena kita sudah memiliki sebuah yang kita miliki. Tapi dengarkan baik-baik, pagi ini Tuhan bicara kepada kita semua bahwa Tuhan menuntut yang lain. Tuhan menggerakkan kita untuk keluar. Di luar sana masih banyak yang perlu kita tolong. Di luar sana masih banyak yang perlu kita doakan. Di luar sana masih banyak yang perlu kita gumulkan. Bangsa Indonesia perlu kita doakan terus. Tatanan ekonomi Indonesia perlu kita doakan terus. Pemimpin-pemimpin bangsa perlu kita doakan terus. Bahkan secara khusus lagi umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya khususnya di negara kita Indonesia ini. Kita harus doakan terus agar mereka tetap berpegang pada firman, agar mereka berpegang kepada kekuatan, keajaiban, dan kedikjayaan kuasa Yesus. Karena banyak sekarang kekristenan mengalami resesi iman. Banyak kekristenan sekarang mengalami penurunan iman secara drastis dengan kondisi yang sekarang, keadaan yang sekarang. Zaman COVID-19 ini adalah satu zaman di mana kita harus beradaptasi kebiasaan baru. Artinya di situ adalah kita memulai gaya hidup yang baru. Tidak bisa lagi memakai gaya hidup lama yang sepertinya nyaman saja. Mobil ada, harta ada, rumah ada, properti ada, tabungan ada, investasi ada. Kalau keadaan nanti sulit, saya masih punya uang. Kalau keadaan di luar sana terjadi sesuatu resesi, saya masih punya aset mau kita jual. Itu konsep berpikir orang pada umumnya. Tetapi dengarkan baik-baik. Hartamu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Uangmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Seberapa banyak properti, seberapa banyak deposito yang kita miliki, tidak akan dapat membuat kita hidup di dalam damai sejahtera. Perhatikan baik-baik. Bergaul dengan Tuhan. Dengarkan apa yang saya katakan. Intim dengan Tuhan. Intim artinya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dengan Tuhan. Seperti seorang suami istri. Jika dikatakan bahwa suami istri itu adalah intim. Suami istri itu punya hubungan yang intim. Berarti tidak ada yang terselubung. Semua dibukakan. Semua terbuka. Baik
hal-hal hati, baik hal-hal materi, baik hal-hal konsep berpikir, baik hal-hal apapun, bahkan sampai tingkah laku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dengarkan baik-baik firman Tuhan. Waktunya bergerak, move on, keluar dari kenyamananmu, keluar daripada keenakanmu selama ini. Waktunya kita lipat tangan, berlutut kepada Tuhan. Kita doakan bangsa Indonesia, kita doakan orang-orang percaya, kita doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan segala keterbatasannya, dengan segala ketidakberdayaan mereka. Mereka mengejar Tuhan, memberikan satu kontribusi. Apa yang harus kami lakukan Tuhan, agar kami dapat memenangkan jiwa-jiwa. Ini waktunya. Jangan sampai kita kecolongan. Pesan Tuhan pagi hari ini saya sampaikan kepada seluruh keluarga, seluruh pemirsa yang ada menonton video ini. Mari bergerak bersama dengan Tuhan. Apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan? Apa yang ada padamu supaya kau bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan? Seperti Musa. Pada saat Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allahku, aku ini orang yang bodoh dan tidak pandai bicara. Apa yang harus kulakukan?" Allah berkata, "Apa yang ada padamu?" Musa katakan, "Tongkat." Dengan hanya tongkat. Tongkat mengartikan bahwa ini saja yang dia miliki. Tapi dengan tongkat itu Musa melakukan banyak mukjizat kepada bangsa Mesir. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saatnya sudah tiba. Oh, perhatikan baik-baik. Ada saatnya nanti uangmu itu tidak ada apa-apanya. Ada saatnya harta benda kekayaanmu itu tidak berguna untuk apapun. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu, gunakan apa yang kau miliki itu untuk memperluas kerajaan Allah. Banyak jiwa-jiwa di sana haus dan lapar. Banyak jiwa-jiwa di sana merindukan uluran tangan untuk pelayanan. Tetapi begitu banyak juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang percaya khususnya umat-umat Kristen di belahan bumi ini, apalagi di Indonesia, terlalu enak dan nyaman hidup. Eksklusif, hanya memikirkan keluarganya sendiri, hanya memikirkan pribadinya sendiri. Coba lihat keluar. Think out the box, berpikir di luar kotak. Mari berpikir di luar kotak. Ini saatnya. Saudara-saudara yang kekasih, pagi ini pesan Tuhan sangat kuat sekali bagi kita. Tuhan katakan sampaikan ini bagi semua orang. Bahwa zamannya sudah semakin sulit. Mari. Pikirkan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Pelayanan bentuk apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk menuntun jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Waktunya sudah tiba. Pagi hari ini, mari saudara-saudara yang kekasih. Jangan duduk diam. Jangan berhenti di tempat. Lakukan kegerakan-kegerakan Allah. Lakukan terobosan-terobosan Allah. Apa yang Tuhan taruhkan dalam hatimu dan hatiku. Mari bergerak, bergerak, bergerak. Kita menjangkau jiwa-jiwa. Kita melayani jiwa-jiwa. Kita memberikan kontribusi. Karena banyak orang sekarang berpikir, merasa sudah berbuat untuk Tuhan.
merasa sudah banyak melakukan kebaikan untuk Tuhan. Dia anggap kolekte yang banyak itu adalah sudah perbuatan baik. Dia anggap persembahan yang besar itu adalah perbuatan yang cukup bagi Tuhan. Ingat baik-baik pesan Tuhan. Kita belum apa-apa dibandingkan orang-orang di luar sana. Pelayanan apapun yang kita lakukan di dalam gereja, di dalam pelayanan apapun, di persekutuan apapun, kita belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang di luar sana. Hamba-hamba Tuhan di luar sana melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa ke pelosok-pelosok dengan segala keterbatasan yang ada, bahkan makan tidak makan, bahkan yang lebih dahsyatnya lagi sampai mereka rela martir untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita sudah berbuat, kita sudah melayani Tuhan, cukup dengan berdoa, cukup dengan datang ke gereja, cukup dengan baca firman 1 ayat 2 ayat, cukup keluargaku baik-baik saja, itu sudah hebat di hadapan Tuhan. Oh tidak. Tuhan minta lebih dari saudara dan saya. Bergerak keluar. Jangkau jiwa-jiwa. Lihat berapa banyak orang yang haus dan lapar di luar sana. Baik haus dan lapar secara materi, baik haus dan lapar secara rohani. Mari kita jangkau mereka. Pagi hari ini, apa yang ada padamu? Pikirankah? Idekah? Waktukah? Tenagakah? Atau hartakah? Mari berikan itu untuk memperluas kerajaan Allah. Mari berikan waktu itu untuk melebarkan sayap-sayap pemberitaan Injil. Saudara-saudara yang kekasih, pesan ini sangat kuat pagi hari ini untuk kita. Firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan Tuhan tambahkan. Kalau kita urusi urusan Tuhan, dan saya yakin percaya Tuhan akan sibuk juga mengurusi urusan kita. Banyak kita berpikir urusan kita paling penting. Kita berpikir masalah kita udah paling besar daripada masalah orang lain. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita sudah lebih besar daripada kebutuhan orang lain. Kita berpikir bahwa konsentrasi kita harus lebih besar kepada keluarga kita daripada kepada orang lain di luar sana. Dengar baik-baik. Orang yang tidak punya hati, yang tidak terbeban untuk jiwa-jiwa di luar sana, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada kita orang percaya. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 katakan apa? Pergilah. Sekali lagi. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kau sampai akhir zaman. Ini adalah pesan. Ini adalah amanat agung. Ini adalah harta karun yang harus kita miliki. Menjangkau jiwa-jiwa. Sampai seluruh tetangga kita, belakang rumah kita, pernah mendengarkan Yesus. Bagaimana cara? Memberitakan Injil bukan harus jadi pendeta. Memberitakan Injil bukan harus jadi evangelis. Memberitakan Injil bukan harus jadi penatua.
Penginjil-penginjil milenial sekarang sudah lebih modern. Dari Facebookmu kau bisa memberitakan Injil. Bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Dari Instagram, dari WA, bahkan yang lebih sederhana itu dari perilaku hidup kita. Dari kepedulian kita kepada tetangga kiri dan tetangga kanan. Dari rasa empati kita kepada setiap orang yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang kekasih, pagi hari ini, mari kita sikapi pesan Tuhan pagi hari ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Apapun yang menjadi problemmu, apapun yang menjadi masalahmu, ingat baik-baik bahwa Yesus telah menang buat semua perkara di Bukit Golgota. Yesus sudah tuntaskan segala bentuk hutang dosa, baik sakit penyakit. Yesus sudah selesaikan. Oleh karena itu, Yesus katakan, Eli Eli lama sabachthani. Dan dia katakan, sudah selesai. Jangan khawatir. Perkara sakit penyakit itu perkara urusan Tuhan yang penolong kita. Jangan kita melihat penyakit itu seperti melebihi segalanya. Penyakit membuat kita mencekam. Rasa takut membuat kita gemetar. Rasa khawatir membuat kita tidak mau bergerak. Tapi dengarkan baik-baik. Orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1. Orang yang tinggal dalam naungan yang maha tinggi. Segala sesuatu yang tidak baik Tuhan akan halaukan. Pagi hari ini, saya mengajak semua keluargaku, bahkan pemirsa yang mendengarkan video pagi ini. Mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Lakukan komunikasi intens melalui percakapan-percakapan dalam roh. Pada saat kita sambil mengendarai mobil, pada saat kita bekerja, pada saat kita berjalan, pada saat kita melakukan aktivitas apapun. Tuhan senang digauli. Tuhan senang dan Tuhan sangat responsif kepada anak-anaknya yang mau bergaul, mau terbuka. Karena keterbukaan adalah kunci dari pemulihan. Oke, pagi hari ini saya berdoa buat keluarga semua. Semoga hari ini, pagi ini, kita dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Percaya saja kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kau percaya, maka kesembuhan terjadi. Sembuh. Imanmu yang menyembuhkan. Jangan khawatir. Apapun masalah. Kalau kita cerita masalah, wow. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Tetapi bedanya kita punya Yesus untuk problem solving. Yesus adalah solusi buat semua masalah. Itu kelebihan kita bagi orang percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Ayo bergerak maju, terus bergerak maju. Mengiringkan Tuhan. Percaya saja, percaya saja. Ada lagu Batak mengatakan gini, na porseai ikon sai monang nui, na porseai ikon sa, bagaimana? Haleluya. Pagi ini adalah pagi yang sangat luar biasa. Aku berdoa buat keluargaku. Jangan tawar hati. Maju terus.
Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari yang penuh kebahagiaan, hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan susu dan madu. Terpujilah namamu, ajaib engkau, luar biasa engkau. Dahsyat Tuhan, perkasa engkau. Janjimu ya dan amin bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Hamba-Mu berdoa buat seluruh keluarga Hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kasih Tuhan melingkupi mereka. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang memenuhi hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lalui hari kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya kalau kami bersama Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kami? Dimuliakanlah namamu, diagungkanlah namamu, terpujilah namamu. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Percaya Tuhan bersama dengan kita. Immanuel. Haleluya.